أشهد أن محمدا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Biiznillah ta'ala wa bitaufiqih kita insyaallah lanjutkan kajian kitab Umdah al-Ahkam, Umdah al-Fiqh karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, masih di kitab At-Taharah, dan penjelasan di sini penjelasan atau bab wudu, kelengkapan dari tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan di halaman 20 di bagian bawah, yaitu kemudian memasukkan kedua tangan ke tempat air lalu mengusap kepala dan kedua telinganya. Terjemahan di sini bermasalah, ikhwah. Selanjutnya kita coba lihat. Selanjutnya membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Tuh. Kata Ibnu Qudamah setelah kalimat itu, setelah terjemahan itu, kata Ibnu Qudamah, wa yudkhiluhuma fil ghusl. Wa yudkhiluhuma fil ghusl. Dan kemudian orang yang wudu itu memasukkan keduanya fi al-ghusl, dalam basuhan. Itu maknanya. Ana ulangi, ikhwan. Teks dari Ibnu Qudamah begini. Thumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian membasuh kedua tangan hingga kedua siku, mirfaqain, kedua siku, ya. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya. Setelah kalimat itu titik, ada kalimat Ibnu Qudamah sebenarnya wa yudkhiluhuma fil ghusl. Terjemahan yang benar adalah kemudian menginkludkan kedua siku itu, bukan kemudian, salah itu, bukan kemudian, dan karena lafalnya wa yudkhiluhuma, dan menginkludkan kedua siku dalam basuhan. Ngerti nggak maksudnya? Antara nas asli dengan terjemahan itu antara langit dan bumi sebenarnya. Ya. Coba antum perhatikan di terjemahan nih. Setelah kita wajah terus tangan kan. Selanjutnya membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Kemudian memasukkan kedua tangan, coba lihat di sini. Kemudian memasukkan kedua tangan ke tempat air lalu mengusap kepala dan kedua telinganya. Make sense gak?
Paham nggak antum apa yang diucapkan oleh penerjemah? Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan ke beliau. Coba. Dalam wudu, nah di sini katakan di terjemahan, dan ini salah, ya. Membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Oke ya, ini jelas ya. Kemudian memasukkan kedua tangan ke tempat air, lalu mengusap kepala dan kedua telinganya. Apa maksudnya? Kenapa harus ada kalimat memasukkan kedua tangan ke tempat air? Apakah ada ritual setelah membasuh tangan, kemudian ritual masukin tangan ke tempat air sebelum ke kepala? Paham nggak maksudnya di sini? Antum setelah wudu biasanya gimana? Setelah tangan, ya nggak memasukkan ke dalam air kan, melainkan ya keran biasa gitu kan. Terus ini adalah kesalahan penerjemahan. Yang berangkat dari apa? Berangkat dari salah dalam memahami kalimat Ibnu Qudamah wa yudkhiluhuma fil ghasli. Apa arti wa yudkhiluhuma fil ghasli? Yaitu memasukkan kedua siku ini, menginkludkannya dalam basuhan. Maksud Ibnu Qudamah adalah penjelasan kalau antum membasuh kedua tangan antum dari ujung sampai siku, itu siku juga kena, itu maksudnya. Ini tuh dimasukkan ke dalam basahan, dalam basuhan tangan antum, gini maksudnya. Nah, penerjemah hafizullah memahaminya sebagai apa? Yaitu masukkan tangan ke air. Gimana? Paham gak antum? Apakah antum paham hal yang tidak bisa dipahami ini? Nah, bingung juga antum. Artinya intinya adalah kalau antum baca buku terjemahan ini tanpa guru, antum salah, yakin. Dan itu udah beberapa kali kita sebutkan. Nah, maka bisa kita katakan di sini, ikhwan. Mazhab Hanbali ini bukan mazhab yang masyhur di Indonesia. Ya. Melainkan lebih masyhur Syafi'i. Cuman masalahnya, kalau antum mau pakai mazhab Syafi'i, siapa guru antum? Siapa syekh antum? Rata-rata dari padepokan sebelah. Paham gak maksud anda? Nah, kalau mazhab Hanbali ini rata-rata para masyayikh kita ahlus sunnah salafiyun itu mereka terutama di Saudi pakai mazhab Hanbali. Dan asatidzah lulusan Madinah mereka belajar lebih dominan mazhab Hanbali. Makanya rata-rata salafiyun Indonesia itu lebih condong dan lebih dekat secara tidak sadar ke mazhab Hanbali. Gitu ya. Dan mazhab Hanbali ini belum lama diperkenalkan di Indonesia ini karena perkembangan ahlus sunnah salafiyun itu ya belum begitu lama di sini di Indonesia ini. Baru 20 tahun belakangan, 25 tahun, 30 tahun belakangan. Bahkan bisa dikatakan euforia salafiyun ini lebih ke 2010 kemari. 2010 ke sana itu masih belum seberapa. Yang cadaran dibully itu dulu. Nah, ini wallahu alam, Anda enggak tentu kita tidak mengaibi penerjemah karena beliau sangat membantu kita semua. Tetapi dapat dimaklumi namanya suatu bidang suatu bidang spesifik yaitu fikih Hanbali ya. Ketika baru diperkenalkan ke publik, belum tentu dapat penerjemah yang handal dalam menerjemahkan. Karena ada beberapa istilah dalam mazhab masing-masing yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang punya konsentrasi di mazhab tersebut. Ya. Hal ini lebih fatal lagi di zaman-zaman dahulu sebelum era 90-an cetakan buku-buku cetakan lama dulu kayak cetakan Panji Mas, cetakan Bulan Bintang dan seterusnya. Ya. Itu juga ketika Indonesia itu baru terjadi gerakan penerjemahan kitab-kitab dan buku-buku. Ada misalnya dari kitab apa? Kitab misalnya Nailul Autar karya Asy-Syaukani, misalnya fiqih, hadis. Nah, Imam Asy-Syaukani berkata, qala Mujahid bla 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 bla. Penerjemahnya bilang apa? Berkata seorang yang berjihad bla bla bla. Paham enggak maksud Anda? Mujahid ini apa maksudnya? Nama tabi'in. Tetapi penerjemah saking mungkin ya belum begitu faham, qala Mujahid artinya bukan telah berkata Mujahid, nama orang nih. Tapi diterjemahkan apa?
telah berkata orang yang berjihad. Itu terjadi wallahi di era 80-70. Nanti innamal a'malu binniyat dan seterusnya hadis riwayat orang Islam. Karena hadis riwayat Muslim. Gimana? Antar hadis riwayat bapaknya Daud, Abu Daud. Kau ini keterlaluan, kau ini emang enggak benar. Tapi yang ini masih dimaklumi, ikhwan. Ya, karena gerakan penerjemahan untuk fikih lebih spesifik Hanbali tidak sesohor penerjemahan fikih Syafi'i, dan istilah-istilah dalam fikih Hanbali ada sedikit perbedaan dengan fikih Syafi'i, dan juga kasus-kasusnya ada sedikit perbedaan. Jadi ini dimaklumi, tapi harus Anda sampaikan ini kesalahan. Enggak mungkin Anda bilang ini benar, enggak, ini salah. Salah terjemahan dan bisa misleading. Bisa membuat antum salah dalam mengarah, dalam berarahnya salah. Gitu. Ini baru satu case dalam satu buku, jemaah. Belum lagi buku-buku lainnya. Ya, dari terjemahan-terjemahan. Kalau misalnya kitab kayak Fawaidul Fawaid, Ad-Da'wa, kitab Ighathatul Lahfan, kitab-kitab Tazkiyatun Nufus, itu masih lebih ringan bisa terjemahan karena bahasa yang dipakai oleh ulama itu bahasa universal biasanya. Tapi kalau udah masuk mendalam ke fikih, apalagi fikih madhab, maka yang bisa menerjemahkan semestinya adalah orang yang memang punya fokus di madhab itu. Atau yang menjelaskan, ustadz yang menjelaskan adalah ustadz yang fokus di madhab itu. Nggak bisa yang hanya sekedar pengetahuan bahasa Arab, nggak bisa. Nggak bisa. Yang mengajar usul fikih adalah ustadz yang memang dia punya fokus di bidang itu, bukan sebatas bisa bahasa Arab. Begitu, karena istilah-istilahnya itu kalau diterjemahkan susah gitu kadang-kadang, ya. Jadi makna di sini adalah selanjutnya membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali dan menginkludkan siku dalam basuhan, itu maknanya. Dan menginkludkan siku dalam basuhan, dan itu yang sahih. Itu yang sahih secara penerjemahan dan itu yang sahih secara fikih. Jadi kalau ini enggak kena maka tidak sah. Ini enggak kena maka tidak sah, gitu. Tapi kemudian kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini." Afwan, ini bukan. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma yamsahu ra'sahu ma'al udhunaini." Kemudian orang yang berwudu ini mengusap kepalanya ma'al udhunaini, dengan dan kedua telinganya, bersamaan dengan kedua telinganya. Setelah itu yabda'u biyadihi min muqaddamihi, mulai dari bagian depan, thumma yumirruhuma ila qafah, kemudian terus hingga tengkuk, thumma yarudduhuma ila muqaddamihi, kemudian dikembalikan hingga bagian depan. Kif? Yang biasa mungkin antum juga. Misalnya gini ke belakang, kemudian balik ke depan, gitu. Ya seperti itu. Ya, ada juga sebagian ulama dan dalam salah satu riwayat yaitu gimana? Ada yang sini sekali, ya, atau kesini sekali, kesini dan kesini sekali dan kesini sekali. Ala kulli hal yang lebih afdal adalah yang tadi. Dan masalah mashur ra's, mengusap kepala, ini kan masalah yang para ulama berselisih pendapat tentangnya. Dan ana juga tidak mau ketika antum kita ajarkan masalah ini, yaitu sesuai sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala dengan tata cara ini, kemudian antum tidak mau memaklumi bahwasanya banyak orang yang tidak memakai sistem ini. Sekali lagi, madhab yang masyhur di Indonesia lebih populer adalah madhab Syafi'i, dan yang diajarkan oleh banyak dari kiai madhab Syafi'i. Dan dalam madhab Syafi'i, terutama Imam Syafi'i memahami wamsahu biru'usikum, huruf ba di sini bermakna ba'd, yaitu sebagian, ba litab'id, yang artinya bahwasanya sebagian rambut saja. Bahkan dalam salah satu pendapat di madhab Syafi'i, minimal 3 atau 4 rambut, maka itu sudah mujzi, sudah mencukupi untuk mengusap rambut atau kepala. Maka kalau misalnya
kita melihat banyak dari kaum muslimin Indonesia, mereka jambulnya doang yang kena, maka itu adalah bagaimana guru-guru dan asatidzah, mungkin asatidzah mereka mengajarkannya boleh seperti itu. Dan memang itu yang dalam pendapat mazhab Syafi'i diperbolehkan. Dan ini masalah yang memang betul-betul khilafiyah. Bahkan dalam mazhab Hanbali ini sendiri, ketika mengatakan bahwasanya iya seperti ini sesuai dengan bagaimana riwayat dalam hadis Nabi SAW begini, mereka pun mengatakan bahwasanya ini bukan satu-satunya cara untuk mengusap kepala. Kalau antum mengusap kepala dengan cara lain dan mengarsir semua, maka itu enggak masalah. Ya begitu. Maka itu enggak masalah. Hanya perbedaannya di sini lebih kentalnya adalah perbedaan pandangan. Apakah diusap sebagian atau seluruh? Kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian. Kalau dalam mazhab Hanbali seluruh. Ya. Umumnya gitu yang masyhur dalam mazhab Hanbali seluruh kepala, seluruh rambut kepala. Dalam mazhab Syafi'i sebagian. Dengan sebagian tersebut pun dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat. Sebagiannya itu apa baru parameter sebagian itu, gitu loh. Apakah setengah kepala, setengahnya? Apakah cuma berapa rambut doang dan seterusnya. Tapi ala kulli hal yang lebih sahih adalah ini insyaallah. Ya itu untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, para ulama juga berbeda pendapat. Ya mungkin mudah-mudahan kalau perempuan lebih diberi rukhsah, lebih diberi keringanan karena rambut mereka panjang, apalagi kalau di tempat keramaian. Taib, kemudian berikutnya ada beberapa tanbihat, yaitu beberapa peringatan, hal yang harus diingat. Bahwasannya yang pertama kaidahnya, bahwasannya kedua telinga masuk dalam istilah ar-ra's, kepala. Kedua telinga masuk dalam istilah ar-ra's, yaitu kepala. Ketika kita melihat hadis ayat Allah Azza wa Jalla, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, include di dalamnya apa? Telinga. Include di dalamnya telinga. Wajah secara bahasa Indonesia itu masuk kepala, betul. Tetapi secara istilah Arab, wajah-wajah, kepala-kepala. Ya, begitu. Maka kepala di sini mencakup rambut dan kedua telinga manusia, ya. Itu yang pertama. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, al-udhunani minar ra's, kata Nabi SAW. Kedua telinga termasuk kepala, sehingga mengusap telinga termasuk rukun wudu. Termasuk rukun wudu. Kalau misalnya meninggalkan usapan telinga itu, maka sah enggak wudunya? Tidak sah wudunya, ya. Kemudian tanbih yang kedua, apakah perlu untuk memperbaharui cidukan air untuk telinga? Paham enggak? Apakah perlu memperbaharui cidukan air untuk pengambilan air untuk telinga? Ya. Ya. Dan yang di sini yang lebih afdol adalah apa? Bukan yang lebih afdol. Lebih sahih, yang sahih adalah tidak perlu untuk mengambil cidukan baru untuk kedua telinga, ya. Walaupun dalam mazhab Hanbali sendiri itu ada dua riwayat. Ada yang mengatakan afdolnya mengambil cidukan baru, ada yang mengatakan tidak perlu, ya. Tapi yang sahih wallahu alam adalah tidak perlu. Karena apa? Karena semua sahabat yang mempraktekkan, menggambarkan bagaimana wudunya Nabi SAW, mereka semua tidak mengambil air baru untuk kedua telinga. Maka kembali ke asliannya, yaitu langsung dari kepala ke telinga, tanpa mengambil air baru. Ya begitu. Tapi kalau ada yang mengambil air baru, itu pun tidak berdosa. Silahkan. Ya, silahkan, enggak masalah insyaallah, ya. Taib. Kemudian tanbih yang ketiga. Yang sunnahnya adalah tidak mengulang pengusapan rambut kepala lebih dari sekali. Artinya mengusap rambut kepala hanya sekali pola saja, udah gitu. Ya sekali sih, maksudnya begini selesai. Antum nggak perlu nambah lagi dua kali, nggak perlu, kelas.
Ya, cukup sekali aja. Ya, karena dalam beberapa lafal riwayat diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, kana yamsahu ra'sahu marratan wahidah. Nabi SAW mengusap kepalanya hanya sekali saja, Maka berangkat dari hadis ini, riwayat ini, maka tidak dianjurkan menambah lebih dari satu, menambah dari satu, enggak dianjurkan. Sekali aja khalas. Ketika rambut kepala sekali saja, maka pun begitu dengan telinga sekali saja, tidak 3 kali, ya. Tidak 3 kali, itu yang sahih. Baik. Tanbih yang keempat adalah yang sahih dari mazhab Hanbali adalah bahwasanya tidak dianjurkan mengusap leher. Tidak dianjurkan mengusap leher. Ya, jadi cukup sampai sini, tengkuk selesai, enggak perlu diginiin ke leher, enggak usah. Balik lagi. Ya, balik lagi. Adapun jika antum ingin melebihkan dalam rangka mendinginkan leher, maka itu tidak boleh diniatkan sebagai suatu sunnah atau tata cara wudu. Paham di sini, Pak? Misalnya gini, sudah selesai, antum lebihin dikit gini, supaya agak dingin gitu. Itu bukan bagian dari wudu. Ya, maka tidak boleh diniatkan sebagai, oh ini saya dalam rangka wudu saya ini. Enggak, antum nambah-nambah. Jadi enggak usah. Tapi boleh antum gini, boleh dalam artian itu perbuatannya memang tidak terlarang karena ada tujuan juga kan, mubah boleh. Tapi jangan dibiasakan dan jangan dianggap sebagai bagian dari wudu, ya. Baik, kita lanjutkan kemudian, thumma yaghsilu rijlaihi ilal ka'baini thalathan. Kemudian selanjutnya membasuh kedua kaki ilal ka'bain, hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Dan ini ada yang tidak dimasukkan ke terjemahan ini. Sebanyak 3 kali. Wa yudkhiluhuma fil ghasli. Nah, ini nih. Ya. Lihat. Perhatikan baik-baik versi Arabnya dulu Anda bacain. Antum lihat terjemahannya. Thumma yaghsilu rijlaihi ilal ka'baini thalathan wa yudkhiluhuma fil ghasli wa yukhallilu asabi'ahuma. Yang ngerti bahasa Arab akan ngelihat ada yang missing di sini. Something missing. Yang enggak ngerti bahasa Arab, maka yang missing adalah ya antum itu sendiri ya. Jadi kan ngerti ya. Ngerti enggak? Ikuti lihat terjemahan ini dan coba Anda bacakan terjemahan versi Anda, jemaah. Kemudian selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, memasukkan keduanya dalam basuhan dan menyela jari-jari kaki. Ada enggak yang kehilangan di sini? Ada. Enggak. Selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Di situ tuh, mulai situ tuh ada yang missing, ada yang hilang. Apa yang hilang? Kalimat wa yudkhiluhuma fil ghasl, dan memasukkan keduanya dalam basuhan. Apa maksudnya keduanya di sini, ikhwan? Ayo sok. Kedua apa? Kedua mata kaki. Ya, lafalnya ilal ka'bain, kedua mata kaki. Ya, kedua mata kaki ini dimasukkan dalam basuhan. Artinya antum kalau cuci kaki, membasuh kaki ketika wudu, maka kedua mata kaki itu wajib terkena basuhan air. Enggak kena, tidak sah. Enggak kena, tidak sah. Itu yang perlu sebenarnya ditambah itu. Sepertinya ini qadarullah Allahu a'lam, penerjemah ini tidak begitu memahami lafal seperti wa yudkhiluhuma fil ghasl. Ya, dan itu dimaafkan insyaallah karena memang masih jarang pembahasan fikih Hanbali negeri ini. Ya. Dan menyela-nyela jari kaki. Taib. Kata Allah Azza wa Jalla wa arjulakum minal ka'bain. Dalilnya itu. Dan basuhlah kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Dan tidak ada satupun sekte yang menyelisihi masalah ini
menyelisihi bagian ini dari segi kewajiban kecuali Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah dan mungkin juga ada bagian orang-orang Khawarij. Syiah Rafidhah itu mereka menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah membasuh kedua kaki. Ya. Perkara pertama, bahwasanya Syiah Rafidhah itu mereka memandang kaki itu diusap, bukan dibasuh. Ini berbeda. Kita kalau kaki dibasuh, ya mereka diusap. Karena mereka membaca ayat di surat Al-Maidah, wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Itu bacaan mereka. Salah satu qiraat ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum, diidhafahkan kepada biru'usikum, artinya wamsahu, usaplah kepala kalian dan usaplah kaki kalian. Mereka pakai qiraat itu dan mereka menafikan qiraat yang masyhur di kalangan Ahlus Sunnah, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum. Warjulakum ini kembali ke mana? Faghsilu wujuhakum. Nah, itu. Jadi mereka orang-orang Syiah itu kalau wudu untuk kaki diusap. Untuk kaki diusap, bukan dibasuh kayak kita, ya. Dan perkara kedua, bedanya mereka dan kita, setelah mereka tuh hanya memahami itu mengusap kaki itu bukan dibasuh, artinya mengusap apa sih bedanya? Bedanya mengusap itu apa? Cuman becekan doang, set gitu. Kalau kita kan dibasuh berarti kan air gitu ya. Nah itu, jadi mereka cuma basahan cek gitulah, gitu doang. Dan itu pun mereka memahami wa arjulikum ilal ka'bain, bedanya ka'ab bagi mereka dan kita. Mereka memahami al-ka'ab itu sebagai apa? Al-'azmun nati fi muqaddam ar-rijl atau fi dhahril qadam, yaitu tulang yang tumbuh atau tulang yang nonjol di punggung kaki. Ini kaki nih. Ini kan biasa di sini ada tulang nih. Gimana? Antum, nah, ini anak-anak kepegang nih. Antum kerasa nggak pegangan anak? Masa anak harus ngangkat kaki sini? Ya, ini kerasa nih. Ya, itu kan ada tulang nih. Ini kan kaki nih, kaki ini. Ini biasanya di sini nih tulang. Ini Ka'ab itu ini. Dan itu pandangan yang salah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap Ka'ab ya mata kaki yang antum kenal. Ka'ab menonjol itu Ka'ab. Arti Ka'ab itu menonjol memang. Makanya dalam surat An-Naba kata Allah apa? Wa kawa'iba atroba. Apa artinya itu? Kawa'ib jama' dari ka'ibah, yaitu maaf perempuan-perempuan yang dadanya menonjol di surga itu. Atroba yaitu yang usianya usia produktif, usia-usia yang enak untuk dinikmati. Oke, Ka'ab menonjol. Nah, ini di sini menonjol mata kaki ini dan itu yang dimaksud il ka'bain. Orang-orang Syiah Rafidhah mereka memahami bahwasanya Ka'ab itu adalah an-nazm al-'azm an-nati ya fi dhahri al-qadam, yaitu di punggungnya di atas. Ya bukan itu. Berarti mereka tuh cuma segini doang kalau misalnya udah ngusap segitu doang lagi gitu loh. Itu yang kedua bedanya. Yang ketiga, orang-orang Syiah Rafidhah itu mengingkari syariat al-masah al-khuffain. Mengingkari syariat mengusap kaos kaki atau sepatu. Mengusap sepatu mereka enggak menganggap itu. Ahlus Sunnah dan kaum muslimin itu sepakat akan syariat, adanya syariat mengusap sepatu. Atau dikiaskan dengannya kaos kaki kalau sekarang. Biasanya ya kaos kaki. Karena nggak bisa orang masuk ke masjid pakai sepatu. Kaos kaki itu bisa dalam syariat Islam yang sebenarnya, tapi mereka mengingkari itu. Padahal hadis tentang masalah al-khuffain itu termasuk hadis yang mutawatir. Taib. Kemudian memasukkan kedua mata kaki dalam basuhan, wa yukhallilu asabi'ahuma, menyela jari-jari kaki. Nah ini kemudian. Ini tidak wajib. Ini sunnah. Ini sunnah.
Ya, memang perintah Nabi SAW, asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Sempurnakanlah wudu dan sela-selalah antara jari jemari. Ya. Nah, itu sunnah, tidak sampai wajib. Tetapi kadang jari-jari kaki tetap wajib untuk disela-sela jika antar jari itu sangat rapat dan air tidak masuk kecuali harus disela-sela. Ada sebagian orang seperti itu, maka wajib untuk menyelaknya, ya. Setelah itu, thumma yarfa'u nadharahu ila sama'. Kemudian menengadah ke langit dan membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tapi ini hadis yang menjadi dasar dan landasan masalah raf'un nadhar ila sama'. Ini yang bermasalah. Bukan masalah di asyhadu an la ilaha, itu ada dalil yang sahih tentang lafal setelah wudu 2 kalimat syahadat dan ada tambahan lain nanti insyaallah. Tapi yang sekarang bermasalah adalah raf'un nadhar ila sama', yaitu menengadah ke langit sambil baca doa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin. Ada dalil yang dipakai hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu perkataan Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma rafa'a ra'sahu ila sama'. Barang siapa yang wudu dan memperbaiki wudunya kemudian menengadahkan kepalanya ke langit, terus doa kayak tadi, ya. Maka ini hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa Al-Ghalil, hadhihi ziyadatu munkarah. Tambahan gerakan yaitu menengadahkan langit dalam hadis ini adalah tambahan yang sifatnya munkarah. Munkarah di sini adalah munkarah dari segi istilah ahli hadis, Pak. Ikhwan. Ya, bukan munkarah kita maksudnya kita istilahkan ini bid'ah, bukan itu. Belum ke situ. Tapi munkar di sini adalah suatu istilah dalam ilmu hadis untuk menunjukkan baik sanad atau matan dalam hadis itu bertentangan dengan hadis yang sahih, sementara hadis itu sendiri sudah dhaif. Sudah dhaif munkar pula, gitu loh maksudnya. Sudah dhaif bertentangan pula dengan yang sahih. Paham enggak di sini? Antum mungkin pernah mendengar hadis sahih, tapi ada kontradiksi dan enggak bisa dikompromikan. Maka mana yang lebih menang itu namanya hadis yang mahfuz, dan yang kalah namanya hadis syadz. Dua-duanya secara sanad sahih, tapi karena ada kontradiksi dari segi matan atau makna hadis dan tidak bisa ulama untuk mengkompromikan keduanya karena sangat kontradiktif, tapi secara sanad dua-duanya sahih. Tidak pula sebuah nasakh, tidak pula gimana-gimana, tetapi akhirnya mereka final mengatakan ini hadis sahih, ini menang karena jalur periwayatan lebih banyak mungkin, ya. Atau mungkin perawinya Bukhari Muslim, sementara yang ini Abu Dawud, maka lebih kurang gitu kan, kurang. Maka yang ini disebut hadis syadz namanya. Jadi ketika dua hadis yang sama-sama sahih bertabrakan secara zahir dan tidak bisa dikompromikan dari segi apapun, maka akan terjadi penstatement atau pemfonisan, salah satunya mahfuz terjaga dan salah satunya syadz menyendiri berbeda. Maka yang syadz ini tidak diamalkan walaupun hadisnya sahih secara sanad. Ada kasus lainnya di antaranya ini, yaitu ada hadis sahih menegaskan begini, ada hadis dhaif menegaskan atau menambahkan sesuatu yang tidak pernah ada di hadis sahih atau malah bertentangan sama hadis sahih. Maka ini hadis sahih ya tentu menang secara sanad menang, dan ini hadis dhaif udah dhaif, bertentangan pula dengan yang sahih, maka ini ma'ruf namanya, ini munkar. Paham di sini? Ada hadis ma'ruf, ada hadis munkar. Itu dalam ilmu hadis. Ya, begitu juga dalam ilmu nahwu ada ma'rifah, ada nakirah. Begitu. Dalam ilmu dakwah juga ada amar ma'ruf, nahi munkar, gitu kan. Ya, begitu. Baik. Jadi hadis ini dhaif secara sanad dan juga
ada ziyadah tambahan ini dianggap munkar karena ini tambahan yang aneh sendiri, berlawanan dengan hadis-hadis sahih yang mana tidak ada tambahan seperti ini. Maka menengadahkan mengangkat kepala ke langit untuk berdoa setelah wudu, maka itu bukan suatu sunnah. Ya, bukan suatu sunnah. Antum pernah lihat enggak orang seperti itu, ya kan? Habis wudu, Allah, pernah lihat enggak? Banyak, iya. Mungkin enggak ngeh, Pak. Saking biasa aja mungkin enggak ada. Tapi sekarang antum punya ilmunya. Dan ya antum enggak bisa juga ini. Munkar we, enggak bisa antum gituin. Orang tersinggung. Iya, hadisnya ada, betul hadisnya ada riwayat Imam Ahmad. Tapi masalahnya ziyadah sifat mengangkat kepala ke langit itu yang memang divonis oleh sebagian ulama ini fihi nakarah. Ada sisi kemunkaran, ada sisi yang bukan munkar dari segi ini loh, bukan munkar dari segi kejahatan, bukan. Tapi munkar di sini adalah bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya begitu. Ya kalau antum melihat orang seperti itu, ya biar aja, udah biarin. Mungkin itu madhab yang dipakai, biarin. Itu hal yang sangat furu, jadi biar aja. Ya kan gitu biasa. Udah selesai wudu terus ada juga yang kayak gini biasa. Antum lihat aja di kantor-kantor, di tempat wudu biasa itu, tiba-tiba ada yang kayak gini. Ya begitu. Ya kita ya udah berdoain semoga Allah beri hidayah pada kita semua, ya udahlah gitu. Hal-hal seperti ini udah biarin. Dan apa hukum berlanjut dari ini ke hal yang lebih luas lagi. Apa hukum mengangkat atau menengadahkan kepala ke langit ketika berdoa? Ada tafsil rinci. Kalau itu dalam konteks solat maka dilarang. Dilarang, tetapi tetap sah solatnya. Ya. Dan kalau itu dalam konteks solat dilarang. Maksudnya antum lagi solat doa, lagi solat antum doa, menengadahkan kepala ke langit. Itu hal yang dilarang. Tapi tidak membatalkan salat. Selama cuman gini doang. Tapi kalau antum gini, ini ada nih ya. Ngadi-ngadi namanya nih kan. Nah, ini bisa apa? Bisa batal salatnya karena melakukan gerakan di luar salat tanpa hajat dan darurat. Maka bisa batal salatnya dengan banyaknya gerakan seperti sengaja, bahkan terkesan main-main. Tapi kalau kayak gini doang sambil berdoa, maka ini bukan hal yang disyariatkan tetapi tidak membatalkan salat. Adapun doa mutlak atau doa umum atau doa istisqa dan semisalnya, maka boleh. Mengangkat kepala sendiri boleh. Ya Allah. Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Kalau memang itu membuatnya lebih khusyuk. Kalau memang membuatnya lebih khusyuk, maka itu boleh. Karena dalam beberapa konteks Nabi SAW juga melakukan hal seperti itu, tapi bukan dalam salat, bukan dalam salat. Baik. Nah, tadi dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan ditambahkan disebutkan dalam riwayat Muslim, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Afwan, itu bukan riwayat Muslim, yang barusan riwayat Tirmidzi. Adapun riwayat Muslim ada sebutan setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu, itu kata Nabi SAW, futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat setelah berwudu, apapun wudunya itu, maka akan dibukakan buat dia pintu surga yang berjumlah 8. Dia silahkan masuk yang mana saja. Subhanallah. Ringan. Dan ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Baik, kemudian wal wajibu min dzalika an-niyah. Wajib wudu, hal-hal yang wajib dikerjakan dalam wudu, niat. Ya, yaitu niatan wudu, ya. Di antara kewajiban dalam wudu adalah niat. Jadi ini kita masuk ke dalam mujibat atau wujub fil wudu, wajibat fil wudu, wajib-wajib yang dalam wudu. Kalau tadi kan rukun-rukunnya. Sekarang wajib pertama niat. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu harus ada.
Dan kata para ulama dan fuqaha ahli fiqih, niatan dalam wudu itu harus niatan yang memang mengandung pengesahan wudu itu dalam syariat Islam. Yakni niatan wudu ini adalah niatan imma menghilangkan hadas kecil, ya, atau niatan karena pengen sholat, atau niatan karena sudah masuk waktu sholat, atau niatan istibahatus sholat, yaitu untuk membolehkan dirinya untuk sholat karena sebelum berhadas. Maka ini semua termasuk niatan wudu yang sahihah. Adapun kalau niatan wudunya adalah untuk tabarrud, yaitu mendinginkan tubuh saja dengan cara wudu, maka itu tidak sah sebagai wudu syar'i dan tidak menghilangkan hadas. Ya. Begitu juga misalnya dia niatan wudu ketika ngajar TK, dia wudu untuk mencontohkan gimana caranya wudu dan dia niatan cuman apa? Tamtsil, yaitu mencontohkan, maka ini tidak sah sebagai wudu yang menghilangkan hadas, enggak. Kecuali kalau dia korinkan niatan untuk mencontohkan, ini ibadah juga, tapi dia juga niatkan untuk menghilangkan hadas, maka Allah tahu niatan dia, maka sah wudunya. Begitu. Ya. Baik. Kemudian berikutnya wal ghaslu marratan ma khalal kaffain. Ya, dan dikatakan di sini yang kedua, membasuh anggota wudu sekali basuh, kecuali telapak tangan, telapak tangan dibasuh, ya, sebagian wajah, tangan, kaki itu dibasuh. Kenapa disebut di sini selain telapak tangan? Karena telapak tangan pertama umumnya mencuci telapak tangan itu sunnah. Mencuci telapak tangan sebelum wudu itu sunnah. Tapi dalam salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali, dan ini termasuk mufradat mazhab Hanbali, bahwasanya membasuh tangan terutama 3 kali setelah bangun tidur malam itu wajib dalam mazhab Hanbali. Ana ulangi ya. Kita kan tahu nih, baik mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, namanya membasuh tangan sebelum wudu itu hukumnya apa? Sunnah, enggak wajib kan? Tapi dalam mazhab Hanbali juga ada riwayat dari Imam Ahmad khusus untuk bangun dari tidur malam, ya, maka wajib untuk membasuh tangan 3 kali dalam mazhab Hanbali. Berangkat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Ya, siapa yang bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke wadah air sebelum dia mencucinya 3 kali sebelum wudu. Karena dia tidak tahu tangan tersebut menginap di mana pada malam hari dia tidur. Maka berangkat dari hadis itu, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya menyatakan bahwasanya wajib untuk membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali setelah bangun tidur malam sebelum wudu. Begitu ikhwan. Kemudian wa mashur ra'si kullihi, dan di antara kewajiban yang ditentukan dalam mazhab dalam konteks yang masyhur dari mazhab Hanbali, bahwa saya mengusap kepala itu seluruhnya, bukan sebagian. Dan ini beda dengan mazhab Syafi'i yang tadi ini kita udah bahas. Dalam mazhab Hanbali ada 2 riwayat sebenarnya dalam hukum ini. Satu riwayat, dan ini yang masyhur dan sepertinya resmi dalam mazhab, yaitu bahwa dalam mazhab Hanbali bahwa saya mengusap kepala atau rambut kepala itu seluruhnya dengan tata cara gitu. Ini mazhab Hanbali secara resmi, official dan masyhurnya. Dan riwayat lain dalam mazhab Hanbali juga, sebagian ulama Hanabila Hanbali menyatakan bahwasanya al-aktsar mujzi, yaitu aktsar tuh mayoritas rambut kalau udah kena maka udah cukup. Artinya gini, kan ini kan kepala nih ya, 2 gini, satu gitu kan, rambut bagian belahan di sini kan. Nah, kalau antum misalnya cuman gini, enggak sampai tengkuk, tapi cuman sampai pertengahan gini gitu.
Balik lagi kan ini udah aktsar, udah mayoritas rambut antum kenain gitu loh. Dalam salah satu pandangan di mazhab Hanbali itu udah cukup. Antum enggak harus sampai tengkuk gitu loh. Itu ya dalam mazhab. Tapi yang sahih wallahu alam deketin aja ke sunnah yaitu sampai tengkuk terus balik lagi. Seperti itu ya. Yang sebaiknya kita lakukan karena itu hadisnya seperti itu bunyinya. Begitu. Ya, kita lanjut insyaallah dengan tambahan sedikit dan ditanya jawab setelah adzan insyaallah taala. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi disebutkan kembali kita ulang wajib atau hal-hal yang wajib dikerjakan dalam wudu. Yang pertama niat, yang kedua yaitu membasuh anggota wudu sekali basuh itu wajib minimal. Ya, kecuali telapak tangan memang basuhan tetapi telapak tangan pada asalnya dia sunnah bukan wajib. Kecuali dalam salah satu riwayat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kecuali setelah bangun tidur malam. Maka itu menjadi kewajiban membasuh telapak tangan 3 kali. Juga kemudian yang ketiga mengusap kepala seluruhnya. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Walaupun ada pendapat lain dalam mazhab Imam Ahmad bahwasanya sebagian besar itu sudah cukup. Dan yang keempat yaitu wa tartibu al-wudu'i ala ma dzakarna, yaitu menjaga urutan wudu. Tertib yaitu wudunya urut. Jadi harus mura'at a'dha al-wudu, mura'at yaitu memperhatikan, menertibkan anggota-anggota wudunya. Ya, dan ini yang sahih. Dan ini juga mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'iyah mereka mewajibkan wudu itu urut. Namun dalam mazhab Hanafiyah dan juga mazhab Malikiyah bahwa dinyatakan dalam kedua mazhab tersebut bahwasanya urut itu tidak wajib melainkan sunnah. Ya, tidak wajib melainkan sunnah. Tapi insyaallah mazhab Hanafiyah dan Malikiyah itu tidak di Indonesia. Ya, antum mungkin kalau ketemu orang India atau Pakistan mazhab Hanafi, antum lihat ada yang di antara mereka wudunya enggak urut, maka itu mazhab mereka. Atau antum melihat orang Maroko misalnya atau orang Spanyol Muslim atau daerah sana yang mereka menganut mazhab Malikiyah, antum lihat misalnya wudunya tidak urut. Maka itu mazhab mereka, tapi itu tidak sahih. Yang sahih adalah sebagaimana mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali wajib untuk urut. Kalau kewajiban ini tidak dituruti maka tidak sah wudunya, ya, tidak sah wudunya. Kemudian yang kelima, wa an la yuakhir atau an la yuakhir wa an la yuakhira ghusla udwin hatta yanshafa alladhi qablah. Dan tidak menunda, ini harus nih, jangan menunda dengan jeda yang lama antara satu bagian dengan bagian berikutnya sehingga bagian yang sebelumnya belum mengering. Apa artinya? Ini yang disebut oleh para ulama fiqih disebut sebagai wajib untuk bermualat, yaitu berkesinambungan antara satu anggota ke anggota wudu lainnya. Dan parameter mualat atau kesinambungannya itu adalah kalau memang antum mau menjeda antara salah satu anggota wudu ke anggota wudu lainnya, setidaknya jangan sampai mengering air itu di kulit anggota wudu sebelumnya. Paham enggak? Misal antum makan wajah dibasuh nih, kemudian tiba-tiba ada telepon. Antum angkat dulu tuh telepon, antum telepon dulu. Nah terus itu mungkin hanya 30 detik lah selesai. Ini belum kering, masih basah misalnya, karena tadi basah banget, maka itu masih boleh lanjut ke tangan. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ya, lagi wudu, wajah, basuh wajah, kemudian telepon, ya, telepon dan agak lama, 3 menit misalnya, dan angin bertiup sepoi-sepoi sehingga ini sudah kering, maka kalau mau terus ke tangan tidak sah, melainkan harus diulang dari awal karena mualat kesinambungannya sudah hilang. Ya, jadi parameter kesinambungannya masih terwujud atau sudah tidak berkesinambungan
itu di apakah basuhan atau usapan anggota wudhu sebelumnya itu sudah kering atau belum. Kalau belum kering maka lanjut. Kalau sudah kering maka mulai lagi, start from the beginning, dari awal lagi. Ya begitu. Baik, jadi itu insyaallah yang bisa kita sampaikan hari ini. Pertemuan pekan ketiga ada ikut daurah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di Al-Barkah, jadi ana pekan ketiga tidak bisa ya. Jadi insyaallah kita ketemu di bulan Februari insyaallah taala ya. Begitu. Insyaallah kita nanti teruskan sunnah-sunnah dan makruh dalam berwudu. Ada pertanyaan enggak ikhwan di sini? Sebelum qomat. Ada soal atau jelas semua? Ya, fadhal. Fadhal, ya fadhal. Oh begini ya. Begini Pak. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, jangan sampai disalahpahami. Maksud Anda kapan ya? Anda bilang gitu mungkin pertemuan lalu mungkin gitu ya. Bahwasanya fikih orang-orang yang belajar fikih Syafi'i pun banyak mereka hanya sampai fikih salat saja. Kan fikih taharah, fikih salat kemudian selesai, atau ulang lagi taharah, salat selesai. Fikih zakat, fikih puasanya enggak maju-maju gitu loh. Begini, semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zahiri juga, itu semua mazhab punya kitab-kitab lengkap dan banyak, dan mereka semua lengkap dari bab taharah sampai jihad sampai akhir. Gitu loh, semua mazhab tanpa kecuali. Dan kitab-kitab masing-masing mazhab banyak. Ya. Yang dimaksudkan oleh anak ketika itu anak bicara seperti itu adalah kita ini sejujurnya masih sangat krisis keilmuan fikih. Betul, sangat krisis keilmuan fikih. Dan bahkan banyak yang menganggap bahwasanya fikih itu cuma taharah dan salat doang. Zakat itu itulah nantilah pas ketika mau zakat aja. Ya akhi, akhtatum. Umrah butuh fikih, haji butuh fikih, puasa butuh fikih. Jual beli dengan segala pernak-pernik dan detailnya itu semua butuh fikih. Nikah butuh fikih, cerai butuh fikih, jihad butuh fikih. Bahkan sampai poligami dan juga masalah apakah harus menyamakan antara mencium istri pertama dan istri kedua, jumlahnya setiap hari harus sama, itu pun masuk fikih. Artinya detail hal kayak gini. Ya. Salat pakai masker boleh apa enggak? Kemudian salat pakai peci dan pecinya ketutup jabah atau keningnya, itu apa hukumnya? Itu masuk fikih, itu sangat luas dan juga detail dalam banyak persoalan. Nah, sekarang muqarrar dan kurikulum di pesantren-pesantren itu biasanya mencukupkan pada taharah, salat, selesai. Dan beberapa ustadz-ustadz yang ngaji di kampung-kampung atau di masjid-masjid pada umumnya itu beraninya hanya ke masyarakat taharah, salat, taharah, salat. Masyarakat enggak ngerti tentang zakat. Enggak ngerti banyak tentang puasa, apalagi haji. Jual beli. Makanya banyak fikih tentang jual beli, fikih muamalah itu dianggap memusingkan. Kenapa? Karena emang bukan kebiasaan kita enggak ada kebiasaan itu. Padahal permasalahan fikih itu sangat kompleks dan banyak, dan itu merata ke kehidupan kita sekarang jemaah. Sekarang ini orang-orang yang bukan pedagang pun mau enggak mau dia suatu saat akan menjual atau pasti membeli. Sehingga memerlukan fikih. Sekarang apa hukum GoPay? Apa hukum ini, hukum itu, semua butuh fikih. Nah, banyak dari kita masih buta akan hal itu. Ketika dijelaskan oleh beberapa ustaz tentang hukum ini, hukum itu, akhirnya bingung. Karena apa? Memang belum terbiasa dengan istilah-istilah fikih yang sampai fikih jual beli itu di tengah-tengah biasanya. Fikih tahar dan fikih salat itu dua paling pertama di umumnya kitab-kitab dalam mazhab manapun. Paling pertama taharah. Ini kita masih taharah nih sampai halaman 30
sampai halaman 28, baru nanti halaman 29 baru kitab salat. Ya urutan gini, lihat. Kitab Umdatul Fiqh ini salah satu kitab Hanbali, madzhab fikih Hanbali. Fikih Syafi'i ada enggak kitab Syafi'i? Ya banyak. Banyak. Cuman sejujurnya yang sering kali diajarkan cuman toharoh, salat, selesai toharoh lagi, salat lagi. Entah imma karena itu udah kebiasaan sehingga ustadznya pun cuman paham sampai fikih salat doang, mau fikih zakat, saya enggak paham dan enggak mau belajar. Ini banyak terjadi di kampung-kampung kita ini. Banyak terjadi dan itu pun kadang jemaah enggak ditawarkan fikih yang betul-betul sampai ke dalil. Cuma dibaca innamal a'malu binniyat, diikutin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin, dari dulu kayak gitu-gitu terus sehingga jemaah belum tentu paham, kalaupun paham global dan enggak dirincikan sehingga kadang-kadang ya keluar majelis enggak paham. Enggak begitu paham sedikit. Nah, fikih Syafi'i, fikih Hanbali dan semua fikih dari mazhab-mazhab semuanya lengkap. Yang tidak lengkap itu adalah kitanya yang memang belum continue belajar atau mengajarkan sampai betul-betul ke perut-perut ke dalam gitu loh. Begitu Pak maksudnya Pak. Ya. Jadi bukan berarti fikih Syafi'i itu cuma sampai tohar. Ya enggak, fikih Syafi'i sama kayak fikih Hanbali dan Maliki, Hanafi, lengkap semuanya Masya Allah. Hanya mereka kan masing-masing punya kaedah-kaedah. Kaedah usuliyah, kaedah fiqhiyah, mazhab Hanafi ada, Maliki ada sendiri, Syafi'i ada sendiri, Hanbali ada sendiri, dan kaedah usuliyah dan fiqhiyah yang disepakati oleh 4 mazhab ini juga ada. Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah punya kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang mukhtalaf fiha dan muttafaq alaiha li arba' madhahib, atau kalimat seperti itu judulnya. Anak ada kitabnya, buku kaidah-kaidah fikih yang disepakati oleh 4 mazhab dan dipersihkan oleh masing-masing mazhab itu ada. Tebalnya segini, tebalnya buku fikih, tebal 1000 halaman lebih. Itu membahas apa? Perbedaan-perbedaan kaidah-kaidah dalam mazhab antar mazhab. Ya, jadi khazanah ilmiah fiqhiyah Islamiyah ini sangat-sangat luas. Dan apa yang antum pelajari ini hanya setitik dari lautan, enggak seberapa sebenarnya, enggak seberapa. Tapi itu cukup, yang penting kita kan amal, bukan sebatas khazanah ilmiah, amal, yang penting amal. Tahu, amalkan. Kalau itu buruk, tinggalkan. Kalau itu bid'ah, jangan lakukan. Kalau itu sunnah, lakukan. Begitu. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Nah, tidak ada. Ya. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah taala. Nanti kita ketemu di pertemuan mendatang insyaallah hari Ahad subuh. Insyaallah kita akan bahas kitab tauhid. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.